Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat Kang Sadi. Alhamdulillah. Eh, apa namanya? Waktu itu sempat bilang kejebak di Saudi ya, Pak Kang? Iya, nggak ada penerbangan untuk pulang karena kan KJRI itu Ah, dia charter pesawat, jadi nggak dijual untuk di counter-counter tiket, jadi dijualnya mm, di KJRI Jeddah. Jadi mesti daftar dulu untuk penerbangan. Kalau nggak salah tanggal 2 Agustus itu tiketnya udah habis terjual semua. Itu pun cuman 360 pack kalau nggak salah satu pesawat itu. wah, Masya Allah. Berarti apa namanya? Charternya dari KJRI itu cuma terbatas penerbangannya ya? Iya cuman mungkin nggak tahu dikasih jatah satu pesawat sama Saudi atau gimana. Cuman ya charter dari KJRI itu cuman ada kesanggupan untuk sementara ini untuk mukimin apa cuman Hmm. tanggal 2 Agustus itu kalau nggak salah Oh, Agustus. informasinya. Oh, sorry, Agustus tanggal yang bulan bulan depan kayaknya Mas itu kalau nggak salah tiketnya udah habis hmm, sekarang itu pun dibuka nggak lama mungkin ada 1 minggu 2 minggu udah habis semua gitu. Emang ya ya. alhamdulillah harganya untuk one way itu cuman 2.800 real Hmm, Saudi Airlines ya? Saudi Airlines itu Hmm, udah hmm, hmm, hmm. kayak udah kedua kalinya yang untuk periode sekarang itu. Oke. Gimana Kang? Semenjak bulan Februari ya, itu pas pandemik kemarin berlangsung kemarin Februari akhir ya. Gimana kondisi di Saudi sendiri Kang? Alhamdulillah kalau di Saudi ya untuk lockdown berjalan dengan lancar. Justru Hmm, alhamdulillah masyarakat Saudi mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi mereka benar-benar di rumah gitu. Karena emang sanksinya juga cukup berat gitu. berat ya? Jadi Ya ya ya. seandainya kita melanggar peraturan yang diterapkan untuk kendaraan aja itu kalau nggak salah 10.000 sekali Ya, tilang. 10.000 rial. Hmm, hmm, hmm. Nah, hitungannya 40 juta gitu. Hmm, Terus hmm. belum lama lagi seandainya nggak pakai masker itu dendanya 1.000 real. Wow. Untuk orang asingnya udah didenda 1.000 real, ada kemungkinan dideportasi langsung. Wah, langsung deportasi. Iya itu langsung backlist itu kabar kabar dari mereka yang diterima. Oke. Terus lalu setiap harinya gimana untuk masalah konsumsi makanan dari Ada masyarakat ada Indonesia di sana seperti apa tuh Kang? Iya, ada jam lockdownnya Mas. Alhamdulillah. Untuk zona merah itu dari sekitaran Masjidil Haram itu ada paket sembako dari Gubernur Mekah atau dari apa? Dari yang lain gitu. Jadi untuk zona merah khusus itu benar-benar ditutup aksesnya. Gimana? Lancar sinyalnya, Pak? Ah, baru kelihatan lagi tadi hilang. Oh gitu ya. Berarti sinyal di Eh, sini ya? mungkin tadi keputus-putus. Hmm, Ya, gimana Kang? Lanjutin lagi.
Sebentar ya, Mas. Ya, Iya, Mas. ya. Gimana? Gimana gimana? Tadi sempat keputus cerita masalah-masalah konsumsi selama sehari-hari makanannya seperti apa. Itu gimana Kang Sadi di sana? Ya, alhamdulillah kalau untuk daerah saya di sini nggak terkena zona merah. Jadi ada Hmm, jam, ada yang jam diberlakukan, Mas. Jadi kita bisa aktivitas jam 6 pagi sampai jam 3 hmm, sore. Ya, hmm. alhamdulillah mungkin ada yang punya kendaraan pribadi bisa naksi lah karena kan taksi taksi yang resminya itu sama sekali baru beroperasi kemarin gitu. Oh Jadi gitu. masih ada kesempatan untuk mencari apa? Mencari uang lah gitu. Ya ya, masih bisa berarti ya Ya, untuk masih bisa, aktivitas cuman radiusnya jadi jangan terlalu dekat. Kalau zona merah, kalau zona merah benar-benar nggak bisa dimasukin. Jadi Oh, oke. radius radius 2 kilo dari Haram itu benar-benar nggak bisa dimasukin. Mereka bisa keluar masuk, itu pun ada tasreh gitu. Jadi ada surat izin masuk lah. Jadi Masuk ke pemerintah mana? Saudi juga, ya maksudnya dia kan di zona merah. Seandainya Ya. masyarakat situ mau keluar, dia itu mesti Ah. membuat tasreh walaupun mereka itu online bikin tasrehnya. Jadi Oh gitu. eh, sebelum kita daftar di aplikasi itu kita share log dulu rumah kita. Jadi dikasih waktunya cuma 1 jam gitu. Oh, oke Dalam oke satu oke. hari. Jadi keluar dari rumah dia 1 kilo baru online itunya. Pasrehnya itu warna apa? Jadi aktif lah gitu. Jadi kalau kalau dia udah habis, nah itu nggak usah diperiksa lagi. Itu udah kelihatan dari aplikasi merah gitu. Berarti udah habis waktunya gitu. Oh, ada Itu pun waktunya ya berarti? ada dikasih waktu gitu. Mau kemana? Jadi nggak. Jadi di aplikasi itu kita daftar mau apa? Mau keluar, mau kemana? Semacam ke supermarket. Kasih dia 1 jam sama itu aplikasi, kita cepat keluar balik lagi. Itu yang nanya siapa? Tentara ya? Iya, itu yang sekitaran Haram, alhamdulillah sekarang yang jaga itu askari semua, Mas. Malah di Hmm. Kudai itu, di Kudai mungkin ada sekitar 40-50 kendaraan. Kalau nggak salah itu ambulannya khusus buat ambulan perang itu. Jadi ambulannya ambulannya askari gitu. Ya, ya, ya. Itu ya. Terus di Kudai itu kan ada apa? Ada rumah sakit khusus gitu. Selain Mustaspa Nur itu ada khusus gitu yang dibangun baru Ya, di ya. area Kudai itu untuk penampungan Hmm. yang terjangkit gitu. Oh, oke oke. Nah, menurut menurut Kang Sadi nih yang selama ini ada di sekitaran Haram atau Mekah Iya. atau Jeddah, informasi apa Kang terkait masalah haji yang ditunda kah atau hanya dijalankan di sana secara lokal atau seperti apa Kang? Untuk informasi sementara untuk haji ya muasasa ya pernah ngobrol sama muasasa visa yang bersangkutan Ya, sama haji. ya. Untuk sementara ini ada kemungkinan bisa berjalan cuman untuk Jazirah Arab. Jadi Hmm. pemerintah Saudi itu belum menutup total untuk askes apa? Untuk haji gitu. Jadi Oh. seandainya Indonesia tidak mengirimkan wajar, Mas. Karena apa? Seandainya dibuka sama Indonesia, Indonesia mengirimkan tidak menutupi waktu lah gitu untuk persiapan semuanya. Dari Hmm. hotel, dari transportasi, dari cateringnya mungkin nggak bisa menutupi karena jamaah Indonesia, masya Allah, nomor 1 di Saudi itu paling banyak. Ya, ya. Berarti Jadi masih banyak ada ya? masih, jadi banyak banyak juga negara yang ensel. Yang baru Oke. dengar kabar itu Thailand Ya, yang betul. bisa yang udah daftar mau masuk Thailand nggak ngensel dia mau mengirimkan karena mereka itu jamaahnya cuma sedikit. Oh, ada yang Itu nggak di 50. cancel dan dia tetap berangkatin ya gitu ya. Iya, itu kabar dari Tapi kan belum kedutaan Thailand.
Nah, tapi kan belum ada statement dari kerajaan sendiri kan Kang untuk terkait Belum, masalah haji tahun ini belum, di oke. belum, belum sama. Oke. Tapi kalau untuk umroh Hmm. terakhir kabar itu 2 bulan, 1 bulan ke belakang kalau nggak salah, dia netnya itu buka itu bulan 3 Arabi. Jadi sekitar 5 bulanan lagi. Sekarang bulan 10. Insya Allah Oke. umroh bisa masuk bulan 3 itu Bulan informasinya tiga yang saat itu. bulan 3 Arab ya berarti di bulan apa tuh? September? Sekarang bulan 10 Arabinya, Ya, berarti di berarti bulan lima September tuh. bulanan lagi. Iya, 5 bulan lagi. kemungkinan 5 bulan lagi berarti di tahun 2021 gitu, Kang. Perkiraannya. enggak, masih 2020 ya. Oh, masih 2020. Kan Ya, rencananya juga terakhir akhir kemarin tahun, kayak akhir dapat tahun. nah iya, kemarin juga sempat ada beberapa diskusi-diskusi terkait masalah penerbangan yang mungkin sudah dibuka dari Saudi Airlines sudah dibuka reservasi dimulai dari bulan Agustus akhir udah dibuka reservasinya di tiketing dia. Terus Garuda Indonesia juga sudah membuka reservasinya di bulan September. Tapi ya itu Ya, masih masih berupa wacana ya, karena posisinya kan nggak ada yang belum pasti gitu loh. Kerajaan belum ada ya, statement apapun, informasi apapun juga belum ada. Dan di sini makanya jamaah Indonesia menanyakan dan mempertanyakan kapan kira-kira umrohnya bisa berjalan? Nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang. ya emang untuk kepastian pastinya gitu. Untuk kepastian pastinya kan belum 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 sama sekali diterapkan. Itu kan mungkin baru wacana pihak kerajaan. Insya Allah bulan 3 Arabi, Ya, ya Mas. ya, Ya insya Allah untuk mungkin wacana mereka, wacananya apa, kerajaan, yaitu bulan 3 gitu. bulan 3 ya. Jadi Hmm. ah, ah. Jadi emang banyak kan, banyak informasi ini bulan September bisa masuk apa semua. Tapi dengan Ya, kenyataan emang di sini masih meningkat. masih meningkat ya. Yang tercatat itu masih masih naik-naik juga gitu. Nah, itu iya makanya. Sementara kan semua posisi positifnya juga nambah naik di Saudi kan, di Jeddah. Nambah, 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 Mas. Iya. Jadi emang alhamdulillahnya baru subuh sekarang bisa berjamaah di masjid, Mas. Alhamdulillah, baru Ah, sekarang dibuka lockdown buat ini. Alhamdulillah, baru subuh sekarang saya bisa berjamaah di masjid. subuh ini bisa jamaah di masjid. Oh, oke. Iya, subuh sekarang ini, alhamdulillah gitu. Tapi masjidnya Cuman bukan masjid haram ya? belum bisa masuk. Jadi masjid yang lain udah dibuka gitu, alhamdulillah. Per tanggal 21 sekarang, Mas. Ya, kan tadi juga saya ngelihat ada berita juga dari media yang memberikan informasi bahwa katanya di sekarang udah banyak juga yang dibuka ya kayak tempat cukur rambut udah mulai buka ya Iya, lockdownnya mulai hari sekarang, Mas. Itu tukang cukur apa baru hari sekarang dia mulai buka baru gitu. sekarang ya Itu yang, dibuka yang lagi ya. paling dilarang. Ya Oke. alhamdulillah lah bisa aktivitas kembali ya. Untuk zona merah tadi belum belum apa belum ada informasi yang akurat gitu. Masalahnya Oke. masjid ini baru dibuka baru subuh sekarang gitu. Berarti hari ini ya. Cuma Alhamdulillah. cuma protokolnya di masjid yang sekarang udah mulai dibuka itu di luar haram seperti apa Kang protokol-protokol untuk jamaah Jadi sampai protokolnya gini Mas, ya jaga jarak. Dia kan di tetap ya. sini hampir 1,5 meter atau 2 meter. Ya. Sajadahnya bawa sendiri, wudhunya di rumah sendiri. Oh gitu, wudhu dari rumah ya, bukan di sana ya. Wajib pakai masker. Oh, wajib pakai masker tetap ya. Ya wajib pakai masker, wajib bawa sajadah sendiri, wudhunya di rumah. Oh, oke oke oke. Itu yang diterapkan sekarang. Ya, Ya ini, alhamdulillah lah. Eh, kangen banget untuk berjamaah. wah Udah iya, kelamaan. udah berapa bulan nih? 3 bulan. Saya aja dari bulan
Februari ya, Februari sampai sekarang masih Ya, belum bisa juga untuk kemana-mana. dan itu 27 Februari itu kepulangan terakhir kayaknya, kepulangan tren jamaah, exit, Hmm, nyampe sekarang, alhamdulillah nggak, emang terakhir pekerjaan yaitu. iya, Yang sisanya itu yang tinggal tanggal 3 Maret, Ramadan semua cancel semua. iya semua udah nggak bisa dipertahankan juga, nggak bisa diselamatin, ya udah qadarullahnya ya. Ya, oke. Iya, Ini juga udah. posisinya kan kita juga masih menanyakan kapan sih ada vaksinnya, kapan sih ada obatnya. Ya, sampai saat ini kan belum ada jawaban ya. Jadi kalau masalah vaksin ya kita juga masih simpang siur lah informasinya. Ya, Emang betul. jang- jangankan di Indonesia, di Saudi aja hoak itu ya bener-bener sadis lah gitu. Oh Jadi ya. berita-berita nggak benar itu banyak juga gitu mas. Oh, oke, oke. Di Saudi juga gitu. Jadi ya insya Allah lah secepatnya. Ya intinya mah tinggal dari diri masing-masing aja mas lah. Tinggal jaga Betul. kesehatan sih gitu. Ya, betul, Kang. Tinggal ngikuti apa anjuran dokter lah. Ya, anjuran dokter kita ikutin protokolnya juga untuk menyelamatkan diri sendiri dulu bahwa kesehatan diri paling utama sekarang. Kita pun juga Iya, iya. tidak bisa memaksakan di saat umroh dibuka misalkan, kalau umroh atau haji dibuka, ya kita sebagai penyelenggara, kita juga tidak memaksakan keegoisan diri juga untuk bisa memberangkatkan mereka tanpa ada keselamatan buat jamaahnya masing-masing gitu loh. Obatnya belum ada, vaksinnya belum ada, tapi kita berangkatkan di sana. Ya apa kabar nanti kalau misalkan terjadi suatu hal di sana gitu loh, ya kan? Betul sekali. Nah, kita nggak bisa menanyakan gini, posisinya kalau kita di Indonesia negatif, kita dites, di Indonesia negatif. Giliran kita sampai di Saudi, belum sampai ke imigrasi, ternyata kita udah positif tiba-tiba. Nah, itu kan kita jadi suatu Itu pertimbangan. itu Kita harus, itu ya yang dikhawatirkan itu, Mas. iya, Yang ah, dikhawatirkan itu aslinya gitu. betul. Karena kalau oke, kita bicara virus vaksin meningitis ya. Virus Virus meningitis. Sekarang vaksin sudah ada, vaksin meningitis. Meskipun ya banyak mengasumsikan vaksin tersebut masih belum 100% sempurna atau seperti apa, tapi masih bisa mempertahankan untuk kita kebal terhadap virus tersebut. Benar gak sih? Nah, apalagi yang sedahsyat ini untuk virusnya, seperti dahsyatnya corona ini ya kayak apa nanti virus vaksinnya gitu loh. Tapi ya insya Allah lah Mas lah kita ya sebagai Ya, betul. muslim, muslim yang taat ya nggak ada salahnya lah kalau kita ngikuti anjuran pemerintah, anjuran Ya, dokter karena emang itu bidangnya mereka gitu. Jadi bidangnya kalau mereka. Betul. kita yang melanggar itu bukan salah mereka lah, kita yang salah gitu. Ya intinya emang Ya, kebutuhan kebutuhan orang semua juga butuh. Cuman kan ada batasnya gitu. Untuk ya, membahayakan orang lain kan mendingan kita vakum aja dulu sementara bukan karena kita betul. punya uang, Ya, bukan betul. karena kita mampu. Tapi kalau untuk membahayakan orang lain kan lain lagi ceritanya gitu. Betul. Ya Setuju mudah-mudahan sih. lah masyarakat kita juga ngerti gitu gimana caranya, gimana Insya Allah. gimana Insya caranya Allah, Kang. mempertahankan hidup. Iya. Dan saya lihat Ya juga, ya gimana? gimana Kang? Ya mas, silakan. Mm-mm. Ya silakan mas. Terputus-putus. Saya tadi lihat juga ada berita di Saudi juga sedang ada pembersihan ya, pembersihan kayak mungkin di mana di Jabal Rahmah, di Gua Hiro, itu ada pembersihan penghapusan itu ya, Kang ya. Iya betul betul. Itu jadi semacam apa? Untuk kebersihan itu sama sekali mereka itu nggak ada waktu. Semua berjalan terus untuk pembersihan, untuk apa? Pembangunan itu nggak di stop mas. Jadi ya Oh aktivitas tetap iya berjalan ya. masih berjalan pembangunan itu. Alhamdulillah gitu karena mereka kan nggak terlalu banyak. Mereka tuh Hmm. mengandalkan alat. Jadi nggak mengandalkan terlalu banyak tenaga tenaga ini tenaga manusia gitu. Nah, kalau masalah pembangunan pelebaran Masjid Haram masih Ya. berjalankah?
Itu kalau yang apa, yang semacam porsinya besar, yang menyerap tenaga kerja banyak, itu banyak yang di stop juga, Mas. Jadi semacam Oh. proyek-proyek kecil itu masih berjalan gitu. Semacam pembangunan hotel yang mungkin Ah. pekerjanya cuma 20-30 orang itu masih bisa berjalan gitu. Jadi Oh. masih ada gitu supply. Itu pun untuk apa? Kalau semacam trailer yang sembako apa alat-alat bangunan itu nggak kena lockdown, Mas. 24 jam mereka itu bisa jalan. Cuman Oke. ya mobil pribadi gitu, yang nggak bisa jalan, bis nggak bisa jalan. Mhm, Trailer mhm. yang lainnya ya alhamdulillah mobil-mobil box itu masih berjalan gitu. Nggak Ya, kena lockdown. ya. Ada info terakhir saya dengar beberapa pool bus yang sempat ngedrop ya katanya bangkrut juga ya mungkin setelah pandemi itu ya. Banyak ya Kang ya pool bus. Banyak, banyak, Iya, banyak. bener ya. Bener, betul, betul sekali. Oke. Mereka nggak bisa bertahan akhirnya mereka ya bangkrut gitu aja ya untuk bisnis Mm-mm. transportasi busnya ya. Jadi ada saya udah sempat ngobrol sama apa yang punya perusahaan bis itu mereka itu digaji 60% Mas. Itu pun diganti sama pemerintah Saudi. Jadi bukan perusahaan yang bayar. Jadi Oh, mereka negara. dibayar 60% itu diganti sama itu. Itu yang informasi saya diterima gitu. Ya untuk simpang Oh, siurnya kan justru eh, perusahaan bis yang dekat sama kita sama tim mereka udah ini katanya digaji ya emang digaji 60% katanya jadi mereka tuh keluarkan karena mereka punya dana sendiri itu rencananya mau diganti sama pemerintah Saudi bagusnya begitu ta- Mas. oke, tapi kan nanti misalkan kita bicara misalkan setelah pasca pandemik ini berakhir, apakah nanti di bidang transportasi bus kita yang selalu kita gunakan untuk para jamaah umroh maupun haji itu nanti ada namanya social distancing juga, Kang? Ada Peraturannya, kemungkinan peraturan sementara terbarunya. ini ya rencananya begitu Mas jadi yang biasanya kita 47 pack atau 49 pack ya mungkin itu ada kemungkinan jadi 2 bis jadi maksimalnya satu bisnya itu 25 pack. Oh, Nah, maksimal itu yang diisi hanya boleh 25 packs. 25 pack ya. Itu Oke. rencananya. Itu pun dari perhotelan juga sama, nggak ada standar quote, nggak ada nggak. Jadi standarnya standar mungkin standar double atau paling banyak triple gitu. Paling banyak triple ya. Oke. Dan itu Paling banyak gitu. Makanya sudah mulai diberlakukan atau belum untuk peraturan itu atau sedang digodok? itu itu kayaknya untuk sementara itu kayaknya pasti diberlakukan Mas. Karena apa? Ya, Sebelum vaksin kita ditemukan, itu kayaknya masih diterapkan gitu. oke. Karena itu Itu kan emang akan emang emang kayaknya ya penting berarti juga gitu. artinya kan itu akan mempengaruhi nilai nilai harga pembelian item-item tersebut kan ya dari item Pasti, bisnya pasti. kita Ya, apa menambah satu unit lagi untuk transportasi dan kamar kamar room yang kita gunakan pun juga nantinya juga akan kita gunakan satu kamar cuma berdua, nggak bisa berempat gitu kan ya. Jadi nggak bisa sharing berempat, ya, yang biasanya kita berempat jadi berdua, nggak boleh dan di maksimal tiga itu berdua. kan menambah jadi menambah item price biaya umroh juga sih Kang. Nah itu yang kita bahas Pastinya, juga. pastinya, pastinya itu. Mm, betul. Jadi nggak mungkin lah kita pakai muteib satu kasarnya kan gitu. Jadi dua Betul. bis itu pasti muteibnya dua kan gitu. Atau Iya betul. TL-nya satu, muteib satu gitu. Ya TL-nya itu yang mesti multi multi apa? Dia udah bisa bisa apa gitu. Jadi nggak usah ngandelin mutoib yang di sini gitu. Iya betul. Jadi Betul betul. ya tinggal perhitungan kita aja mas lah gitu. Tinggal ya karena kalau kita menaikkan harga umroh di atas 5 juta kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, eh ada kemarin info kalau biaya pajak sudah dinaikin sebanyak berapa persen tuh Kang ya? Tahu nggak beritanya Kang?
Itu untuk pajak sekarang, kemarin bensin di Saudi itu waktu turun, bahan bakar waktu turun sekian persen, dia Mm-mm. pajaknya yang ditaikin 15%, Mas. Ya, 15% betul. lima belas Yang persen, betul itu betul sekali. tadinya Tapi kan, sekarang udah naik lagi harga BBM-nya. oh, BBM naik lagi sekarang. Naik lagi jadi 94 halala kalau nggak salah. Kemarin kan sempat 48, 68 gitu. Masih kayak Ya. seperti tahun 2007 lah, 2010 gitu, masih masih di bawah gitu. Sekarang udah 90 lebih lagi. Sebelumnya kan udah 1 real lebih 1 liternya. Real 20 sekian gitu. Ya alhamdulillah lah, Baik. emang seandainya mereka naik Eh, BBM juga masih. kondisi Kang, kondisi di, tapi Ya Mas. untuk kondisi di pemerintahan Saudi sendiri kira-kira untuk saat ini beritanya seperti apa, Kang? Yang terbarunya untuk masalah Masih kesehatan, berjalan. untuk masalah Eh, masih berjalan normal seperti itu aja, atau ada inovasi baru atau seperti apa? Jadi kayaknya untuk kesehatannya sama Indonesia. Untuk khusus yang menangani COVID itu Hmm. sama, dokternya juga dikarantina. Jadi nggak boleh pulang ke rumah masing-masing gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak semua rumah sakit lah menerima pasien COVID gitu. Jadi khusus ada gitu. Semacam apa? Rumah sakit Nur, terus ada yang hotel dibikin rumah sakit, dibikin penampungan, itu sama persis kayak di Indonesia. Dokternya pun sama, nggak bisa pulang ke Indonesia. Oh. Cuman mereka juga masih ada kemungkinan lah, kebingungan juga. Kenapa sih semua juga dikarantina, tapi yang terjangkit malah nambah gitu. Nah, Ya iya. karena nah, itu di Indonesia, di Saudi, yang nama pasar yang dekat Haram itu ditutup total, dijaga sama askari, senjata lengkap. Loh, Mereka tapi itu sama sekali nggak boleh turun. pasar buka. Pasarnya buka nggak? Ada pasar satu buka di Kakiyah, kalau di Mekah itu di Kakiyah yang buka. Iya, pasar di Mekah cuma satu yang buka, yang Kakiyah itu, Mas. Pasar Hmm. Kakiyah buka, pasar Nakasanya ditutup total. Pertama yang ditutup ya pasar Nakasa itu. Karena itu benar-benar zona merah di situ. Oh, Jadi oke. jangankan mobil yang turun, orangnya yang turun aja suruh balik lagi ke rumah. Orangnya nongol di rumah suruh masuk lagi. Itu di itu dijaga ketat, ujung-ujung gang itu udah disiapin semua, water cannon apa semua, karena orang Saudinya kan jarang di situ. Kebanyakan Oh, orang asing semua gitu. Jadi mereka nggak mau yang lain terjangkit gitu. ya, ya, ya. Betul. Ya. Terus ada berapa banyak mukimin Kang yang masih sekarang terjebak di Saudi, Kang? Masih banyak orang. Kemarin ada yang udah keluar apa? Keluar surat cutinya di cancel lagi karena ada kemungkinan ada haji lagi kan gitu ya. Mereka cancel lagi cutinya itu apa? Surat cuti apa, izin cutinya itu kan. Audahnya. Terus masalah ada syarikah yang nggak digaji, dia nggak dapat makan, terus yang mukimin di sini dia sama semacam muasasah lah, semacam saya kerja gitu, Hmm. mereka kan Ya, nggak digaji, ya ya. lumayan. Tapi ya alhamdulillah kemarin ada apa? Ada sumbangan mungkin dari luar, tadi Hmm. yang suruh belanja, alhamdulillah bisa dibagikan, terus yang dari Gubernur Mekah, tadi apa, masukin ke orang-orang gitu yang sama sekali mungkin sangat membutuhkan lah, lebih-lebih dari kita di sini di rumah gitu. Ya Ya, alhamdulillah udah berjalan, semacam dari KJRI, terus ya. dari apa, dari Grapari, mereka itu mengirimkan, mengumpulkan gitu. Tapi Oke. alhamdulillahnya kemarin dari Thailand untuk Indonesia mereka menyumbang juga, Oh, nah, walaupun nggak banyak. ada muasasah muasasah umroh haji yang masih apa beroperasi atau sudah di Ya. lockdown juga mereka? Karena kan sama sekali nggak Kalau ada pekerjaan mereka. sama sekali semacam muasasah yang saya dipegang di sini,
yang ini yang muasasa pisah, muasasa bis itu sama sekali vakum. Oke. Mereka vakum, cuman kemarin emang sering komunikasi, sering video call begini kan. Mm-mm. Katanya tadi kenapa pemerintah Indonesia dia mundur dari haji, tidak mengirimkan jemaah haji, sedangkan Saudi nggak menutup untuk haji. Mereka aku bilang gitu. Ya kita kan cuman simpel aja. Kalau seandainya sekarang Saudi ngebuka untuk Indonesia, itu pun mustahil. Karena apa? Indonesia tuh jemaah paling banyak. Nggak mungkin kita nyewa hotel dengan kecepatan apa? Waktu cuman sebentar. Terus cateringnya Ya, belum ada persiapan. Terus kita ya, belum apa? Kondisikan catering kayak gimana, dapurnya kayak gimana. Itu kan mesti benar-benar steril. betul, Iya ya betul. katanya. Terus yang lain ya nggak tahu kalau kalau yang Proda, kalau yang apa, yang Plus itu nggak tahu karena mereka itu nggak disubsidi sama pemerintah. Mhm. Mereka itu kan Betul. Mandiri. pribadi lah, mandiri gitu ya. Kan itu Mas. Ada harapan untuk Iya. itu ya mungkin ya 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 ada harapan ya mungkin yang Plus itu yang bisa haji itu pun nggak tahu gitu prosesnya kayak gimana. Cuman seandainya ada haji, ya itu di Jeddah pasti dikarantina dulu, Mas. Mungkin sekian hari dimasukin ke Mekah gitu. Nah, itu pastinya Iya, ekstra ekstra protokol ya, Kang ya. Berarti ya, pasti harus itu pasti. karantina semua, ya kan? Masalahnya masalahnya kan kalau apa? Kalau yang Plus itu jarang kan yang kuot yang 5 orang yang Queen itu nggak ada gitu. Paling banyakannya kan Ya, double-double semua. Jadi sesuai lah domestik. gitu kemampuan mereka tuh wajar gitu. Cuman Mhm. masih masih menutupi enggak waktunya gitu. Tapi Nah, kalau betul. untuk per grup kan semacam Goldie paling 2 bis 3 bis itu kayaknya nggak Hmm. terlalu beban gitu, nggak terlalu beban. Mhm. Kenapa? Ya mungkin ya, emang cukup mahal, ya cuman bisa dilaksanakan, cuman ya itu dari segi umur kita pasti dibatasi, mungkin 50 tahun ke bawah umurnya atau gimana gitu. Nggak menutup kemungkinan 50 tahun ke atas itu bisa berangkat. Nggak menutup kemungkinan itu. Ada kemungkinan 50 tahun ke bawah. Itu mungkin bisa 50 tahun ke berhaji. bawah ya. Mhm. Iya. Oke. Jadi ada pembatasan Seandainya bisa umur. gitu. Ya, seandainya bisa. Itu pasti. Dan kita juga nggak tahu juga ya. Kalaupun emang benar-benar dijalankan, ya pasti akan ekstra protokol, protokol untuk Ya. penyelenggaraan hajinya seperti apa. Posisinya di sana harus benar-benar ekstra ketat, pastinya kan. Ya kita balik lagi aja ke bahasan awalnya, ya itu tergantung gitu. Apakah kita spekulasi walaupun terjangkit kita ibadah atau kita menjaga menjaga daripada kita mengobati. Segitu aja. Ya, betul. Terus Ya kalau dipaksa kan memang bisa. Gitu. kalau dipaksa memang bisa kan, cuman kita juga melihat ya ya utama kesehatan jamaah juga kan, karena kita juga tidak Ya itu tidak bisa. itu yang paling jadi beban. Seandainya gini ya Mas, bukan kita nggak ada kita sisi jelek dari travel, nggak ada menjelekan dari Ya, pihak kerajaan. Seandainya gitu, seandainya yang terjangkit dari jamaah kita, mereka itu mampu nggak bisa bahasa Arab. Karena nah, jangankan ditungguin, kita kita nyampe ke sana aja udah nggak boleh. iya, Itu betul. aja yang jadi beban. Seandainya kita terjangkit nih, satu orang terjangkit perempuan, nggak bisa bahasa Arab, Hmm, yang nangani orang Arab semua. Itu iya, udah siap belum mental mereka? Itu yang dikhawatirkan sama kita. betul, betul, Ya, betul. kalau mau ya kita kan maunya sehat semua gitu. Tapi Mhm, seandainya ada yang terjangkit, mental mhm, mereka itu udah sanggup nggak gitu. Karena ini bukan di Indonesia yang bisa bahasa Indonesia. Orang kedutaan, mungkin orang KJRI nggak mungkin nungguin pasien yang sakit. iya, betul. Jadi Iya, ya kekhawatiran kita ya pengurus-pengurus travel ya ya bijaksanalah berpikir lah gitu.
Jangan Ya, terlalu egois, jangan terlalu menyalahkan. Karena mahal ya, sakit itu kayaknya. sehat itu mahal karena obatnya masih belum Udah, ada, gitu kan. Kalau kalau kita memaksakan egoisme, kita sebagai penyelenggara tetap memberangkatkan jamaah kan jatuhnya kan ada ya nggak sesuai dengan inilah itu dengan ya amanahnya mudah-mudahan jamaah. mudah-mudahan untuk jamaah Goldie mereka ngerti semua gitu. Insya Mereka Allah, insya paham Allah. gitu. Mudah-mudahan Karena ya. semua yang kita juga banyak yang kepending kan keberangkatannya. Artinya mereka pun juga melihat situasi kondisi sekarang yang tidak bisa memungkinkan. Mereka paham dan tinggal kitanya saja sebagai penyelenggara untuk selalu in touch terus sama mereka. Kita komunikasi terus via grup WhatsApp. Artinya mereka juga merasa bahwa kita pun juga selalu memperhatikan mereka di saat mereka gagal berangkat, tidak berangkat atau ditunda berangkatannya. Itu akan jadi suatu nilai positif buat mereka bahwa mereka masih diperhatikan oleh bironya sendiri. Dan kita Itu hanya bisa penting melakukan sekali. sebatas itu. Penting-penting sekali itu Mas masalah Iya, komunikasi, kita jangan sampai komunikasi. telat informasi ya. Jadi apa kepercayaan mereka itu ya benar-benar lah gitu. Saya juga Ya, sering kontrol mm. lah itu IG-nya Goldie apa gitu. Alhamdulillah Mas Allah masih aktif gitu. Masih aktif, makanya Ketika kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan virtual kemarin, informasi-informasi terbaru, ya supaya mereka pun juga tahu kalau ada yang bertanya kemarin, baru malam kemarin bertanya, ini Jawa Tengah yang mempertanyakannya, kapan berangkat umrohnya Pak? Ini keburu tua. Itu jadi jadi kita juga mau menjawabnya seperti apa ya? Memang keburu tua bingung ya. kita juga khawatir takut bahwa ya umur kan nggak panjang gitu kan. Kita nggak tahu juga Insya Allah, umur. Ya insya Allah kita insya Allah panjang panjang umur umur lah. ya. Nah, makanya kemarin kita ada pertemuan Kang. Pertemuan di virtual Ya, menjelaskan kita tuh nggak ada yang namanya menahan untuk batal berangkat atau ditunda keberangkatannya dari kita sendiri. Tapi kita ngelihat kondisi negaranya seperti apa, terus apa Indonesianya seperti apa, dan sistem penerbangannya seperti apa, ribetnya. Karena kan berangkat aja sekarang banyak betul. banyak berkas Kang yang harus disiapin. Asli. Berkas kesehatan, berkas apa PCR-nya kita harus di swab juga atau di rapid test Betul. juga. Itu macam-macam kan. Jadi itu bisa sampai berangkat, contoh deh kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Itu bisa ngabisin uang sekali berangkat kurang lebih 5 sampai 8 juta loh, Kang. Belum tiket pesawatnya, Oh, belum surat kesehatannya, belum lagi yang lain-lain untuk tes PCR-nya tersebut, rapid testnya dan lain-lain. Karena sekali berangkat rapid test nyampe sana kedatangan rapid test lagi nanti gitu loh. Itu nanti betul. yang akan terjadi juga di saat kalau umroh dibuka tapi vaksinnya belum ada, dipaksakan untuk berangkat umroh, di Indonesia kena negatif statusnya, Ya. sampai sana positif di rapid test lagi, gitu kan jadi pertanyaan siapa yang nanti yang akan menanggungnya, apakah jamaah sendiri yang menanggungnya, apakah bironya, kita kan nggak tahu gitu loh. Nah itulah jadi jatuhnya kita sebagai Nah, insya Allah untuk biaya rapid test di sini ya kita kan dari PISA itu udah tercantum ya di situ ada asuransinya yang 100 berapa? 105 real itu, Mas. Itu oh, ada hak jamaah itu kalau salah di situ. Di luar grand handling loh, Mas. Itu kan harga oh, PISA kita kalau nggak salah mau menyampe 500 real per pack kan gitu. uh, uh, uh. Kalau Ada nggak salah asuransi. ya. Iya, asuransi apa semua terus grand handling itu walaupun kita nggak paham lah gitu ini grand handling kegunaannya untuk apa jarang yang paham lah gitu kalau kita ada Ya, yeah. tuntutan ada pertanyaan itu emang ada gitu jadi mereka itu siap di ini siap apa siap di hotel siap di bandara kerjaan mereka cuma segitu grand handling itu Ya. Yeah. Tapi kalau bicara asuransi, setahu saya hmm. ya, asuransi yang di Saudi itu di visanya ada asuransi, tapi kita nggak tahu ya untuk
untuk asuransi kesehatan di sana untuk jamaahnya pada saat sampai di sana asuransi itu baru bisa diberlakukan. Tapi kalau kondisi ya mungkin nanti pada saat terjadi namanya jamaah itu sampai sana ternyata positif, mungkin itu bakal bisa berjalan asuransinya mungkin. Kita juga belum tahu sih. Ya, betul. Selama ini yang Betul. asuransi di visa itu berjalan, ya visa plus asuransi ada dan ya itu emang udah satu kewajiban struktur dari visa memang kan asuransi tersebut. Iya, Kita juga kalau nggak kalau bisa. jamaah yang sakit kan kita udah berjalan kan Mas ya, udah berjalan ada yang Ya, sakit kita belum pernah ada yang mengeluarkan. sakit. Nah, terus Ya. ada lagi yang istimewa seandainya jamaah kita meninggal, si pihak Mm-mm. keluarganya minta dipulangkan. Itu Mm. pun asuransinya ada di situ, Mas. Betul, betul. Itu yang istimewanya ya cuman itu kan. Dulu kan kita Ya, mesti bayar ke penerbangan apa gitu, ada persyaratan yang lain. Sekarang mereka yang ngurus muasasa visa itu. ya, Itu pun betul. bukan kita yang mengada-mada, bukan kita yang pengen. Jadi pihak muasasanya yaitu yang mereka terapkan sama kita. Kamu jelaskan sama provider kamu di Indonesia ini tujuannya ibu ini, grand handlingnya begini katanya. Ya, Ya langsung diberitahu sama mereka ya emang nggak ada masalah. Sama kayaknya Mas. Seandainya di Indonesia ya begini, di Saudi juga begini sama gitu. ya, ya, Jadi untuk masalah keuangan itu kan orang ada yang percaya, opsinya nggak percaya gitu. Jadi intinya ya, balik lagi ke kitanya lah yang menjalankan gitu. betul. Balik lagi ke kita yang menjalankan dan menjalankan untuk pertanggungjawaban ke jamaah, kita sebagai penyelenggara juga harus penuh tanggung jawabnya kan. Putus-putus Mas. Ya, putus-putus Kang Sadi. Kang Sadi, eh, apa namanya untuk protokol di bandara, setahu Kang Sadi, di bandara Saudi, Jeddah maupun Madinah, apakah sudah diberlakukan sistem protokol yang ekstra ketat? Untuk sementara sekarang kan belum ada askes masuk untuk apa? Untuk umum ke sana. Jadi masih informasinya masih kurang jelas, Mas. Nah, ya, yang kemarin sempat WNI mau dipulangkan oleh KJRI. Nah, di Bandara Saudi sendiri, apakah WNI tersebut dites dulu di sana di Bandara Saudi kah atau seperti apa? Sama di sini juga mesti apa? Mesti dites dulu apa. Mereka itu udah di sini negatif. Ada nyampe Indonesia itu ya positif gitu. Yang apa yang Hmm, dibicarakan sama Mas Bram itu emang nggak ini apa? Udah terjadi ya, kebuktian lah gitu. terbukti Terjadi ya. gitu. Kenapa? Mereka itu berangkat dari Jeddah itu negatif. Nyampe di Indonesia ada 4 yang positif. Nah, itu WNI itu jamaah atau Bukan mukimin? jamaah yang mukimin. Oh, Terus kalau nggak salah, kalau tanggal berapa gitu ada sebagian jamaah umroh, ya mereka tertahan kena lockdown. Cuman mhm. yang saya dicari informasi ini jamaah siapa yang ketinggalan di Jeddah gitu. Emang nggak banyak gitu. Cuman dapat informasi tahu persisnya, tadi nggak tahu gitu. Ya, ya, ya. Berarti terjadi ya sih di jamaah ya apa warga Indonesia ya mau pulang ke Indonesia kemarin setelah pandemik berarti terjadi ya di sana negatif sampai Indonesia positif berarti ya. Iya Ya, ya, betul ya. sekali. Masalahnya bukan orang lain, teman saya sendiri yang kenanya gitu kan. Oh, teman Sedangkan ya. mereka nggak keluar sama sekali dari Terus rumah itu kondisi benar-benar karantina di rumah benar-benar. sekarang Tapi gimana posisi kondisinya sekarang kesehatannya? alhamdulillah udah membaik, dia udah kumpul sama keluarganya. Oh, udah sembuh ya. Nah, Oh. kalau nggak salah dia sebelum sebelum Idul Fitri dia pulang, jadi eh, nyampe ke rumah kalau nggak salah setelah 10 hari setelah Idul Fitri dia kena 14 hari karantina. karantina karantina di rumah sakit atau karantina pribadi sendiri dia? Di sana di bandara Oh, di semua. bandara ya. Oh, Masalahnya itu ada yang terjangkit semua, jadi kena semua gitu. ya, ya, ya. Yang apa?
yang mestinya karantina di rumah atau yang karantina mandiri. Jadi ya untuk sementara di karantina dulu di Jakarta di bandara semua gitu. No, oke. Ya, itulah jadi resiko juga ya. Kita juga mau kemana-mana belum punya tameng buat kesehatan kita soalnya mau keluar rumah Betul. sendiri pun juga saya ke warung aja. Saya ke warung tuh wah kok dibilang sama istri tuh jangan Ini dulu ke warung gitu loh. Mendingan online aja gitu kan. Jadi saya ke warung tuh nggak berani Kang. ngeri-ngeri ngeri-ngeri sedap juga ya Mas. Iya, saya nggak berani. Makanya Asli kalau Mas. setiap kebutuhan-kebutuhan buat ya, rumah ya cuman bisa online semua gitu loh. Ya, dengan protokol kita kesehatannya selalu semprot Alhamdulillah. disinfektan ya kan. Setiap barang yang dari luar pokoknya kita semprot terus, cuci tangan rapi karena kita juga ada anak kecil ya kan. Makanya nggak berani Ya, kemana-mana. betul, betul, Saya cuman betul. bisa ke rumah sakit vaksin doang paling ke rumah sakit ibu dan anak gitu. Nah, itu aja kita pos segitu protokolnya gitu, apalagi kita ngurus jamaah yang benar-benar jumlah jambannya banyak nih, ya kan? Kita kan harus benar-benar ekstra gitu loh. Wah, itu saya juga nggak tahu ya. Nanti juga ada pertemuan. Saya juga nggak ngerti nanti umroh new season itu kan seperti apa. Reaksinya kita juga masih tadi. Halo, ya keputus. Ya, Mas. Jadi kita juga saya Ya, juga nggak bisa mengarang-arang, nggak bisa berasumsi-asumsi apa nanti new normal dikatakannya new normal ya atau era baru umroh new season kita juga nggak tahu kayak apa ya cuman bisa berasumsi ya tapi ya tetap kita memberikan informasi yang terkini dan valid kepada jamaah kepada customer seperti itu bahwa nanti kayak di pesawat pun juga nanti ada namanya social distancing gitu loh. Jadi itulah eh, kita nggak ngerti juga nanti bahwa setelah pandemik apakah peminat niat orang-orang masih mau berangkat umroh belum tahu juga menurun drastiskah atau tetap malah makin melonjak ya walau alam ya kita masih berikhtiar terus semua teman-teman juga masih berikhtiar untuk program-programnya tetap optimis terus sih intinya sih tetap optimis yang penting kan optimis itu kan untuk menjaga diri kita imunnya tetap tetap bagus ya Kang ya pikiran kita ya, fresh betul, betul, betul. imun kita Betul, bagus, betul. sehat terus gitu kan. Jadi jangan stres gitu. Ya insya Allah lah ada hikmah di balik semua ini. Insya Allah. Yang pastinya sibuknya nambah gitu, Mas. Khawatirnya nambah Betul, gitu. betul. Yang pastinya gitu. Ya betul. Pastilah nambah. Ya pasti dari segi jamaah juga banyak yang dipertanyakan gitu. Jadi Ya ya nambah kesibukan gitu. Ya insya betul. Allah ya emang kalau apa peminat umroh nggak bakalan ngurangin Mas. Tetap Insya Allah. bakal nambah dari Insya tahun ke Allah. tahun pasti nambah. Betul, betul. Berharapnya itu dan insya Allah semuanya juga makin melonjak ya. Dan masyarakat pun juga seluruh Indonesia juga pemasukan juga semakin bertambah gitu kan. Kita berdoanya itu aja supaya mereka pun juga punya pemasukan yang lebih lagi. Setelah di lockdown berbulan-bulan nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, ya ada pengeluaran terus. Asli ya Mas. Terus Kang tadi Ya gimana Kang? Rencana rencana mau pulang ke Indonesia kapan Kang? jadi sekarang mundur lah untuk kita pulang ada kemungkinan habis haji tahun depan Mas. Oh, tahun Jadi depan baru nanggung baru mau pulang Kang Sadi. Berarti bukan tahun udah ini pulang pulangnya. tadi tadinya mau tahun sekarang haji udah tadi standby di Indonesia jadi apa di sini mungkin 1 bulan di Indonesianya 3 bulan gitu jadi Oh, nggak terlalu fokus di Saudi karena sekarang alhamdulillah kita udah punya tim mau dibagi-bagi jadi kita beresin di sini udah beres alhamdulillah udah tertata jadi tinggal di Indonesia belum tertata ya, jadi saya pengen maksimal lah gimana maksimalnya pekerjaan kita nggak mengecewakan apa mengecewakan konsumen apa kita kan cuman penyedia jasa gitu ya, jadi intinya jadi nggak mau ada masalah gitu dari ya.
dari kerajaan apa dari gimana, kita mesti gimana, itu yang selalu dipikirkan sama tim gitu. Ya Ya. untuk musim sekarang alhamdulillahnya Masya Allah nggak ada masalah, alhamdulillah. Mm-mm. Mm. Cuman ya mungkin Alhamdulillah. jamaah yang sakit, yang meninggal itu udah pekerjaan kita di sini. Ya, sudah biasa ya. Sudah sering. Udah biar. Mm-mm. Oke. Baiklah, Kang Sadi. Kayaknya sudah hampir 1 jam kita ngobrol diskusi nih. Ada waktu, alhamdulillah. Biar Kang Sadi ada kelanjutan lagi nanti kan ada mau jalan lagi ya untuk keliling-keliling katanya ya, mau naksi. Iya. Biasa untuk mencari sebuah penghasilan. Betul, itu yang Mempertahankan dicari. hidup di padang pasir gitu. Itu yang Ya Mas dicari. Bram, alhamdulillah Alhamdulillah, saya masih bisa komunikasi sama pihak Goldi, alhamdulillah. alhamdulillah. Pihak Goldi nyampe sekarang sampai saat ini masih mengakui Sadi sebagai masih apa? Seperti saudara apa alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tanggapan MOM Iyalah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. direksi Ah, Goldi alhamdulillah masih komunikasi sama Sadi. Ya harapan Sadi bukan apa-apa, jangan putus komunikasi, jangan putus betul, silaturahmi segitu aja. betul, betul. Karena Yang lain silaturahmi nomor itu sekian, yang memperpanjang umur. dibutuhkan itu komunikasi sama silaturahminya. Ya, Alhamdulillah itu pun udah cukup bagi tim kita itu, alhamdulillah iya, gitu. iya. Karena silaturahmi itu kan memperpanjang umur juga ya. Insya Allah. Insya Allah kan. Iya. Semoga Kang Sadi juga panjang umur, sehat selalu di sana, Kang. Jaga kesehatan Amin, amin. selalu. Insya Allah nanti kalau sudah buka, saya juga ada rencana. Karena saya ada rencana itu ke sana ngawal jamaah lagi setelah 2017 saya nggak berangkat umroh. Apa ya terakhir ya? Iya, Terakhir terakhir yang terakhir saya dijemput kemarin satu bis 2 orang. Iya. Kemarin, alhamdulillah kemarin juga kalau kalau sama Juragan ketemu. Siapa? Sama siapa? Sama Juragan Surabaya ketemu, cuman Oh kemarin sama iya, Pak Desman Juragan. yang nggak ketemu. Nggak Padahal ketemu. padahal jamaah tadi juga sama di Jarbak Karim nggak ketemu sama sekali Nggak sama Pak ketemu ya. Desman. Nggak ketemu gitu. Kalau sama Ustadz Arifin alhamdulillah ketemu. Ketemu ya. Tapi Nah, udah sama Mom pulang. alhamdulillah ketemu. Ustaz Arifin kan udah di Indonesia kan kemarin ngawal kan gitu. Iya ngawal Kemarin itu ngawal. ketemu sama Sadi. Alhamdulillah Iya, ketemu sama Mom ketemu ya ketemu ya. sama Juragan cepat ketemu Iya, alhamdulillah. ya alhamdulillah Cuman masih bisa ketemu. sama Mas Desman nggak ketemu gitu. Walaupun itu deket banget, tadi punya jamaah juga sama di Jihad Makarim nggak ketemu gitu. Jamaah yang lain ketemu gitu. Nggak cocok waktunya mungkin kemarin. Ya belum ketemu lain, insya Allah pasti ketemu Iya, besok lusa, insya Allah. insya Allah. Makanya saya juga rencanakan ada buka program Kang. Berangkat bareng saya di bulan musim Ya, baru nanti ya. 2020-2021. Rencana itu keberangkatan tuh bulan Oktober atau November rencana. Makanya, wah setelah pandemi ini kayaknya agak pusing juga. Kapan nih berangkat Lumayan. lagi gitu kan. Ya. Itu benar-benar kalau yang berangkatnya mesti benar-benar yang berkualitas apa semacam apa yang bisa ngehandle segala-galanya gitu. Jangan Ya, yang apa, jangan yang meragukan lah gitu. Ya insya Allah lah untuk Goldie semua profesional lah gitu ya. Yang amin insya penting Allah. ada masalah jamaah jangan sampai dengar gitu. Ya, Cukup tim aja gitu yang ngatasi gitu. Itulah intinya Mas untuk pelayanan itu betul, ditargetkan saya semaksimal mungkin. Ada masalah sekecil apapun jamaah itu yang lain alhamdulillah bukan nggak betul. dikasih tahu, jangan sampai mereka itu punya pikiran yang lain-lain, segitu aja prinsip Ya, kita. Jadi betul kecil Kang. apapun masalah ya kita fokus ke masalah itu, selesaikan dengan cepat ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan untuk keberangkatan itu untuk Goldie semua juga yang apa PL-nya Goldie itu profesional lah insya Allah Alhamdulillah. bisa Insya mengatasi, Allah. bisa ngehandle semua gitu Ya, insya Allah. Kita selalu meningkatkan ya. kualitas supaya jamaah juga Ya, nyaman. ya, Nyaman ya dan insya Allah merasa lah tim kita diperhatikan. juga kapan-kapan sewaktu-waktu mau dibutuhkan sama Mas Bram, jangan jangan kita jangan ada ikatan kerja juga nggak apa-apa. Butuh sosok saya, butuh tenaga saya. Insya Allah tim saya siap untuk membantu. Insya Allah itu yang kita cari makanya Allah, Kang. Makanya itu silakan. gunanya silaturahmi Terbuka. kan itu kan.
Makanya dari dulu juga nawarin jangan terlalu terikat dalam pekerjaan. Kita itu saudara, udah aja jalan. Butuh Ya, apa mau apa sih? ya, Yang penting posisi setuju. saya ada di Mekah gitu. Untuk di Setuju, Madinah Kang. tadi angkat tangan gitu. Paling ada tim dari Madinah, insya Allah bisa bantu gitu. Insya Allah, Kang. Makanya jaga kesehatan selalu, Kang Sadi. Sampai ketemu Siap, lagi siap, siap. nanti di umroh berikutnya, haji berikutnya. Insya Allah ketemu Amin. dengan saya juga. Saya ngawal jamaah lagi nanti. Kita silaturahmi Siap. bareng. Ya, semoga Kang Sadi di sana selalu menjaga kesehatan ya. Waspada diri juga, Insya Allah. Sampai ketemu lagi, Kang Sadi. Terima kasih waktunya atas hari ini. Diskusi yang menarik. Nanti kita berlanjut lagi diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.